Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan membahas tentang bank assurance sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang dimajukan kepada kita. Ya, jadi bank assurance ini secara ideal sebenarnya adalah satu proses aktivitas bisnis antara perusahaan asuransi dan bank yang memberikan keuntungan juga bagi dia, ya, karena dia juga bisa mendapatkan pelayanan lain selain pelayanan perbankan. Terhadap hubungan bank asuransi ini dia bisa mendapatkan komisi. Nah, ini adalah satu prosesnya. Sehingga saya harus katakan bahwa ada tiga pihak di sini, ya kan? Ada tiga pihak. Pihak pertama adalah perusahaan asuransi sebagai pemilik produk, bank adalah pihak tengah atau intermediary party yang membantu memasarkan produk asuransi, di mana ketika dia memasarkan dia akan mendapatkan komisi. Lalu kemudian nasabah adalah calon tertanggung yang akan menjadi sasaran dari pasar tadi. Nah, di mana bila ternyata tertanggung ini sudah menyetujui, maka hubungan hukum asuransi tadi akan menjadi hubungan hukum yang mengikat antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Jadi polisnya itu diterbitkan, tertanggungnya adalah nasabah tadi. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan pernyataan dari otoritas tadi, dalam hal ini kan memang kan otoritas mempunyai tugas atau kewenangan untuk menjaga kesehatan dari satu pasar. Nah, ini yang menarik, ya kan? Nah, sekarang kan kuncinya kan adalah bank, gitu loh. Karena bank ini adalah pemilik pasar itu. Katakanlah begitu ya, bank adalah pemilik pasar. Dan si asuransi adalah pihak yang mencoba akan menggunakan, ya kan, pasar yang dimiliki bank itu melalui hubungan pelayanan bank yang sudah ada, lalu juga melalui reputasi bank tersebut. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa dalam aktivitas katakanlah asuransi, maka hukum asuransi memberikan suatu penegasan bahwa orang yang paling berhak untuk menentukan asuransi mana yang akan mengcover objek miliknya atau jiwanya itu adalah tertanggung itu sendiri. Jadi tertanggung harus mempunyai kebebasan untuk memilih, gitu ya. Nah, untuk itu kan sebenarnya kan kalau kita katakan bank tadi adalah rekomendator, maka kan dia harusnya kan memberikan beberapa alternatif. Perusahaan-perusahaan asuransi mana yang bisa memberikan pelayanan seperti yang dimaksudkan kepada nasabah. Lalu memberikan hak pada nasabah tadi untuk memilih. Bank sebagai pemasar tadi, sebagai pemilik pasar tadi, dia tidak hanya harus terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dari perbankan, tapi juga dia harus masuk kepada ketentuan tentang larangan persaingan usaha tidak sehat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang Undang-Undang Anti Monopoli ya, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang mempunyai posisi dominan itu, kurang lebih seperti itu ya gambarnya, itu memang cenderung melahirkan satu keinginan untuk menutup kesempatan pada orang lain. Ya kan, karena kalau orang mempunyai posisi dominan kan lebih bisa berbuat sesuatu untuk yang dia mau. Nah, dia punya satu pasar, dia punya dominan pasar tersebut, maka ketika dia punya dominasi terhadap pasar tersebut, dia menginginkan dominasinya itu tidak terganggu. Dia ingin menjadi satu penentu utama di sana, gitu loh. Nah, dalam konteks pasar dari satu bank tadi gitu, maka dialah si bank ini yang mempunyai kewenangan di sana, sehingga dia mempunyai dominasi untuk menentukan bagaimana pasar ini dilakukan gitu. Nah, ini membuat walaupun dia mempunyai dominasi, sebenarnya dia hanya boleh membangun satu kriteria, di mana kriteria tadi akan menjadi dasar untuk memilih siapa yang terbaik dari kriteria itu. Tapi itu harus memberikan kesempatan kepada hampir semua orang untuk bisa menawarkan, gitu loh. Nah, kalau kita lihat kan pasal 19 Undang-Undang Larangan Praktek Persaingan Tidak Sehat ini kan juga tidak memperbolehkan. Jadi melarang orang untuk melakukan aktivitas yang membatasi orang lain untuk masuk. Nah, kalau misalnya dalam konteks perjanjian bank assurance ini, tentunya katakanlah si A gitu. Katakanlah bank A yang mempunyai kapasitas nasabah yang begitu besar. Tentunya kan semua perusahaan asuransi kan pengen menjadi mitranya. Ya kan? Katakanlah berapa perusahaan asuransi itu, baik dia perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi jiwa, dia kan pengen menjadi mitranya dong, gitu loh. Nah, untuk itu memang si bank tadi tidak bisa secara eksklusif hanya menunjuk satu orang gitu. Tidak bisa menunjuk, tapi dia akan memberikan kriteria siapa orang tadi, siapa dari calon-calon perusahaan asuransi tadi yang akan bisa mendapatkan hak untuk bermitra dengan dia, ya, untuk bank tadi bisa akan menjual produknya kepada nasabahnya, pada nasabahnya. Nah, proses ini yang disebut dengan akan diberikan satu kesempatan atau adanya tender atau adapun bid untuk itu, sebelum dia memastikan. Jadi bank itu hanya bisa memberikan kriteria, ya, kriteria yang akan dipenuhi oleh banyak pihak untuk bisa menjadi mitranya gitu. Itu kalau banknya berada pada posisi
sebagai intermediary party yang membantu menjual produk dari perbankan. Jadi posisi yang kritisnya adalah bagaimana si bank tadi membangun satu kriteria untuk bisa memilih asuransi mana yang akan menjadi mitra dia. Karena kalau misalnya bank insurance trade sudah ditandatangani, bank juga terikat bahwa dia hanya bisa memasarkan asuransi yang produk asuransi dari perusahaan asuransi yang dia sepakati tadi. Dia nggak bisa yang lain karena sudah ada terikat hubungan. Nah, jadi proses pemilihannya yang penting. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Fast FM.